Inilah pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Suatu hal yang harus kita laksanakan, tapi kalau bisa usahakan tepat pada waktunya agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya Allah sudah kita dapatkan, semua akan terasa mudah, hidup ini akan indah. Nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan hadiah. Tentunya hadiah itu bernama syurganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang amalan-amalan yang paling dicintai Allah. Pasti di antara kita ingin tahu apa saja amalan-amalan yang paling dicintai Allah itu. Merujuk pada sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari, bahwasanya suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya. Apa pertanyaan sahabat ini? Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala Rasul, maka ketika itu Rasulullah menjawab, ada 3 kata Rasul. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini yang pertama hadirin. Amalan yang paling dicintai Allah itu ternyata as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tentunya kita sebagai umat Islam, salat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, merupakan kewajiban bagi kita yang tak boleh ditawar. Sampai kapanpun kita laki-laki ini wajib melaksanakan salat. Sehat wajib salat, sakit pun masih wajib salat. Salat enggak mesti berdiri, ada rukhsah, ada keringanan. Kalau enggak bisa salatnya berdiri, boleh duduk. Enggak bisa duduk, boleh berbaring. Enggak bisa berbaring, boleh dengan hati. Enggak bisa dengan hati, boleh dengan isyarat. Enggak bisa dengan isyarat, boleh panggil orang-orang, umumkan di masjid. Telah berpulang ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis itu kita disolatin lagi besok harinya setelah dimandikan. Inilah pentingnya solat dalam kehidupan kita. Suatu hal yang harus kita laksanakan, tapi kalau bisa usahakan tepat pada waktunya agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya Allah sudah kita dapatkan, semua akan terasa mudah, hidup ini akan indah. Nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan hadiah. Tentunya hadiah itu bernama syurganya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dapat menjaga waktu sholat ini, kita laksanakan tepat pada waktunya. Usahakan ingat waktu sholat, lihat jadwalnya. Hari ini zuhur jam berapa ya? Harus kita lihat, wanti-wanti jam tangan kita lihat. Ini sudah jam 12. Hari ini misalkan zuhurnya 12.43. Berarti kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Tinggalkan pekerjaan dunia sejenak. Ambil air wudhu, jaga itu sebelum azan berkumandang. Kita sudah bersiap-siap. Kita baca Quran misalnya, kita zikir, sehingga kita dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi kepada baginda Rasul, qultu thumma ayyu ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasul yang dicintai Allah, yang paling dicintai Allah? Maka dijawab oleh baginda Rasul, albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata hadirin,
berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang paling dicintai Allah. Selagi masih ada ayah emaknya, muliakan, berbakti, berbuat baik, bahagiakan. Jangan sampai menetes air mata keduanya karena tingkah kita yang jelek. Jangan sampai mereka meneteskan air mata karena kecewa dengan kita, karena sedih dengan kita. Bahaya. Doa kedua orang tua itu menembus langit yang ketujuh loh hadirin. Suksesnya kita di dunia ini, bahagianya kita di dunia ini, itu semua karena ada doa-doa ayah emak kita, terutama emak kita yang di sepertiga malam dia bangun tahajud mendoakan anak yang dicintainya agar meraih kesuksesan. Tapi hari ini apa nyatanya? Banyak anak yang sukses, sudah jadi pejabat, sudah jadi DPR, sudah jadi PNS. Ketika emaknya minta minjam duit, ini minjam, apa dibilangnya? Saya tanya dulu istri saya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang tua, itu emak kita yang melahirkan kita ke dunia ini, pertaruhan antara hidup dan mati. Banyak darah keluar dari jasadnya ketika melahirkan kita, nyawanya hampir melayang. Apa yang kita perhitungkan dari orang tua kita, terutama mak kita? Ingat sabda Rasul, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah, kasih sayangnya Allah tergantung kepada kasih sayangnya kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Kalau ingin sukses, jadikan orang tua kita itu sebagai raja kita. Bahagiakan mereka, maka Allah akan membahagiakan kita. Luar biasa loh hadirin. Satu-satunya ayat yang ada di Quran, perintah menyembah Allah disandingkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu ada di surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Inilah hadirin perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua, terutama emak kita. Bayangkan hadirin, tanpa kehadiran mereka, tanpa jasa mereka, tak mungkin kita hari ini tumbuh sukses sampai dewasa seperti sekarang. Jasa-jasa kedua orang tua tak mungkin bisa terbalas dengan apapun. Maka cara terbaik untuk balas budi kepada kedua orang tua itu adalah berbakti atau berbuat baik agar Allah cinta kepada kita. Ketika cintanya Allah kita dapatkan, akan berbahagialah kita mulai dari dunia ini sampai nanti di yaumil akhir. Dua, yang terakhir atau yang ketiga, sahabat itu bertanya lagi nih kepada baginda Nabi, qultu tsumma ayyu ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Banyak di antara kita keliru dengan makna jihad. Ada orang-orang yang pemikirannya pendek, radikal. Dibilangnya jihad itu angkat senjata berperang melawan orang kafir, itu aja jihad katanya. Ya benar, tapi jihad itu tak seringkas itu pemirsa. Jihad itu luas. Jihad itu enggak sesempit itu maknanya. Makna jihad itu luas. Hari ini kita berpuasa Ramadan, ini juga jihad. Jihad berperang melawan hawa nafsu kita. Bahkan ini jihad lebih berat daripada jihad melawan orang kafir angkat senjata. Inilah yang kita lakukan hari ini Ramadan ini, jihad melawan hawa nafsu kita, melawan lapar kita, dahaga kita. Jangan sempitkan makna jihad, jangan, nanti banyak yang salah paham. Hari ini kita bekerja cari nafkah banting tulang untuk anak istri di rumah, itu juga jihad. Banyak jihad-jihad. Jadi jangan pendek kali pemikiran kita. Jihad itu maknanya luas. Termasuk tadi puasa dan juga termasuk puasa mencari nafkah juga termasuk jihad. Ketika kita berhasil
melaksanakan jihad di jalan Allah termasuk puasa tadi luar biasa, surga balasannya. An-Nazi'at ayat 40 dan 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di ayat yang ke-40 Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang berhasil menimbulkan rasa takut kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, di ayat yang ke-41 Allah berikan hadiah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka akan kami jadikan surga sebagai tempat tinggalnya nanti di akhirat. Masya Allah, luar biasa hadirin. Jihad di jalan Allah termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Ingat, 3 amalan yang paling dicintai Allah menurut hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kultum kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa terus dukung channel ini.